Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Audu Febriana, NIM 2017-213. Jadi di sini saya tertarik untuk membahas people. Nah, jadi perusahaan ini itu berinvestasi dalam kesejahteraan dan bakat karyawan. Jadi sehingga mereka itu dapat berkembang sebagai pemecah masalah global. Jadi Our People Deal dari Cisco ini itu berfokus pada menghubungkan segalanya, berinovasi di mana saja, dan memberi manfaat bagi semua orang. Pada prioritas untuk people sendiri itu ada 3, perilaku etis, karyawan, dan membangun keterampilan dan kewirausahaan. Untuk perilaku etis sendiri, berbisnis dengan jujur, etis, dan penuh integritas itu membuat perusahaan itu bisa membangun hubungan jangka panjang yang saling percaya dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan perusahaan. Pelatihan pedoman perilaku bisnis dan etika itu perusahaan itu berarti karyawannya itu memahami bahwa perusahaan itu bangga dengan standar etika yang tinggi. Nah, untuk goals perusahaan pada perilaku etis ini ingin 100% karyawannya yang memenuhi syarat untuk menyelesaikan sertifikasi tahunan untuk Cisco Code of Business Conduct, yang artinya itu perusahaan itu mendidik karyawan tentang perilaku melanggar hukum atau tindakan tidak etis. Jadi perusahaan itu sama sekali tidak menoleransi perilaku karyawan untuk korupsi dan tidak berperilaku etis. Nah, pada tahun 2016 ini 99,8% itu karyawan menyelesaikan sertifikasi tahunan. Nah, untuk tahun 2017 perusahaan itu terus mengupayakan bagi karyawan yang belum menyelesaikan sertifikasi tahunan agar goals dari perusahaan tersebut itu memenuhi target. Nah, selanjutnya itu karyawan. Jadi perusahaan itu percaya jika karyawan yang bekerja di Cisco itu bisa menciptakan lingkungan di mana karyawan itu memiliki kesempatan untuk membangun karir mereka dan mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Kesepakatan karyawan perusahaan itu dengan cara mengaktifkan budaya cerdas, inovatif, dan pembelajaran di Cisco. Mengembangkan karyawan di Cisco ini terdapat 3 prinsip yang mendorong pendekatan perusahaan untuk mengembangkan karyawan pada tahun di 2016, yaitu ada fokus pada tim, mengidentifikasi kekuatan individu, dan mendengarkan dengan tangkas. Untuk goals-nya itu keterlibatan karyawan secara sukarela dan donasi pada tahun 2020. Keterlibatan ini itu karyawan itu mendapatkan keuntungan dari lebih dari 40 kursus keterampilan profesional serta pembelajaran teknis khusus untuk organisasi fungsional mereka. Pada tahun 2016 itu keterlibatan karyawan 36%, dan pada tahun 2017 tingkatan pengalaman keterlibatan karyawan ini melalui platform. Dan selanjutnya yaitu mengembangkan keterampilan dan kewirausahaan. Nah, dalam upaya ini itu perusahaan itu ingin memastikan bahwa dampaknya itu bermakna dan berkelanjutan. Jadi perusahaan itu memberikan dampak positif pada 1 miliar orang pada tahun 2025. Keterampilan dan kewirausahaan ini adalah inti untuk mempercepat pemecahan masalah global.
Jadi perusahaan ini berkomitmen untuk membangun keterampilan yang memberdayakan orang untuk berkembang dalam ekonomi digital. Untuk goals-nya perusahaan itu meraih 2 juta siswa Networking Academy per tahun pada tahun 2021. Untuk tahun 2016, 1,09 juta siswa itu mengikuti Networking Academy di 170 negara. Nah, target pada 2017 ini mencapai 1,25 juta siswa mengikuti Networking Academy. Jadi menurut saya ini tuh jadi saya setuju dengan itu karena CSR sendiri ini atau Corporate Social Responsibility ini tuh adalah suatu konsep bahwa organisasi itu khususnya perusahaan itu memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Dan juga CSR sendiri ini merupakan satu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Nah, CSR sendiri ini kan yang bisa dilakukan oleh perusahaan itu dalam upaya lingkungan, praktek kerja etis, volunteer atau sukarelawan, dan lain sebagainya. Jadi CSR itu merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.